Oh, sinyal apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Saya Muhammad Puji Pohan dan rekan saya Ridho Santoro ingin menjelaskan perihal hasil penelitian kami mengenai analisis adopsi teknologi smart e-procurement pada proses pengadaan barang dan jasa di PT PP Persero Tbk menggunakan teknologi Organization Environment atau TOE Framework. Langsung saja. Pada pendahuluan ini kami bagi menjadi dua eh, bab utama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang pertama saya akan menjelaskan dari latar belakang. Latar belakang yang kita ngambil penelitian ini adalah pertama adalah di PTPP untuk proses pengadaan barang jasa dahulu kala sebelum sebelum saat ini proses pengadaan masih bersifat sektoral sehingga harga-harga tiap sektor itu belum standar yang menyebabkan tiap proyek per wilayah menggunakan harga yang tidak sama. Kemudian karena dahulu belum bersifat offline, menyebabkan keakuratan data juga menjadi kurang dan tidak real time proses pengadaan barang dan jasanya. Kemudian setelah itu PTPP proses pengadaannya bertransformasi menjadi terpusat dan terintegrasi dengan sistem pengendalian di PTPP yaitu ERP. Dan selain terpusat, juga sifatnya daring atau online, yaitu salah satu produknya itulah Smart e-Procurement. Nah, penggunaan Smart e-Procurement ini di dalam dunia konstruksi masih baru dilaksanakan, sehingga para vendor di PTBP juga ada kendala dan manfaatnya. Nah, kendala dan manfaat ini yang akan kami bahas pada penelitian kami. Kemudian di rumusan masalah kami bagi menjadi dua, yaitu satu, seberapa besar penelitian perusahaan-perusahaan rekanan lalu dalam ini vendor di PT PP Persero terhadap faktor-faktor yang mungkin berpengaruh pada adopsi e-procurement. Yang kedua, berdasarkan TOE framework, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi e-procurement pada perusahaan-perusahaan rekanan di PT PP Persero Tbk. Kemudian untuk tujuan penelitian kami juga menjadi dua. Yang pertama itu untuk menguji faktor-faktor adopsi e-procurement pada perusahaan-perusahaan rekanan atau dalam ini vendor di PT PPP Persero. Kemudian yang kedua untuk mengatasi penilaian perusahaan-perusahaan rekanan di PT PPP Persero terhadap faktor-faktor yang mungkin berpengaruh pada adopsi e-procurement. Kemudian berikutnya di tinjauan literatur ada tiga aspek yang kita bahas. Pertama, literatur mengenai bisnis model kanvas. Yang kedua, literatur mengenai TOE, framework. Yang ketiga, mengenai literatur mengenai penelitian terdahulu. Yang pertama, literatur mengenai bisnis model kanvas. Kenapa kami ambil teori bisnis model kanvas di tinjauan literatur? Karena kaitannya akan kami bahas sedikit mengenai bisnis model di uh, smart improvement ini. Selain itu juga kami juga ambil literatur karena ini konsepnya ada bisnis to bisnis antara PTPP dan perusahaan rekanan, maka kami ambil literatur sedikit tentang bisnis to bisnis atau B2B. Kemudian di berikutnya di uh, literatur mengenai TOE, kami juga mengenai adaptasi teknologi informasi, itu teknologi organization improvement atau TOE framework, baik dari segi teknologinya seperti apa nantinya, dari sisi organisasinya akan seperti apa, maupun dari segi lingkungannya. Kemudian berikutnya mengenai penelitian sebelumnya, yaitu ada beberapa adopsi teknologi informasi yang kita ambil. Yang pertama, perihal SMES atau Small Medium Enterprise Adoption, yaitu dari aspek-aspek teknologinya, dari aspek organisasi, dari aspek environmentalnya, begitu juga dengan ERP adoption-nya, itu kita juga ambil dari teknologi aspek, dari organisasi aspek, maupun environmental aspek, dan yang terakhir mengenai adoption of improvement, yaitu dari variabel perceived benefit-nya, perceived barrier-nya, organization performance, dan critical success factor-nya. Kenapa kami ambil ini sebagai
tinjauan literatur, karena nanti ini menjadi bagian dari pembahasan kami. Contohnya nih untuk H1-nya real konteks teknologi berhubungan positif dengan adopsi smart approach, H2-nya konteks organisasi berhubungan positif dengan smart approach, dan H3-nya konteks improvement berhubungan positif dengan adopsi smart approach. Kemudian berikutnya setelah tinjauan literatur, kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian ini kami bagi dari beberapa langkah. Pertama, alur penelitian dan kerangka model. Untuk alur penelitiannya seperti ini. Pertama, dari latar belakang atau fenomena yang ada, kita identifikasi masalahnya. Kemudian setelah identifikasi masalah, kita rumuskan masalah dan tujuan penelitiannya. Setelah itu, maka kita cari studi-studi literatur yang mendukung penelitian ini. Kemudian kita buat kerangka pemikirannya. Dari kerangka pemikiran itu kita dapatkan, kita lakukan pengumpulan data, baik itu data primer maupun data sekunder. Data primer berupa data kuesioner, data sekunder bisa dari tinjauan literatur dan lain-lain. Kemudian dari pengumpulan data, maka data itu kita olah menggunakan SAMPLS dan program Microsoft Excel. Kemudian hasil pengolahan data itu maka kita tarik kesimpulan. Kemudian setelah ada penelitian kita juga buat kerangka modelnya, yaitu kerangka model TOE framework. Yang pertama ada 3 variabel independen, yaitu variabel teknologi, variabel organisasi, dan variabel environment. Kemudian 1 variabel dependen, itu variabel improvement adoption. Nah, pada variabel teknologi ini kita ada 3 dimensi, yaitu complexity, compatibility, perceived benefit. Dan untuk organisasi ada 3 juga, yaitu variabel top management support, organizational readiness, dan organizational formulation. Kemudian di aspek variabel independen terakhir, yaitu variabel environment, ada 2 dimensi yang kita bahas, yaitu satu dimensi variabel competitive pressure, kemudian dimensi government support. Kemudian di variabel dependent improvement adoption, satu dimensi yang kita masukkan, yaitu dimensi improvement adoption. Berikut tampilan dari SAMPLS-nya. Kemudian berikutnya setelah kita buat metode penelitian, kita masuk analisis di bab 4, analisis dan pembahasan, yaitu pertama adalah mengenai bisnis model perusahaan. Nah, untuk bisnis perusahaan ini kita menggunakan BMC, yaitu pertama BMC terhadap smart improvement di PTPP. Pertama, ya, untuk bisnis ini saya akan jelaskan di customer segment. Customer segment untuk smart Iprokimi ada 4, yaitu vendor supplier, vendor subcore, dan vendor alat, dan vendor transporter. Kemudian setelah customer segment ini ada untuk value proposition di penerapan smart Ipro ini, pertama, satu adalah untuk mempercepat proses pelelangan jasa dan material, kedua mengurangi biaya dan proses pelelangan, dan proses pelelangan lebih transparan. Channelnya melalui apa? Channelnya kita melalui website PTPP, melalui aplikasi Smart Iprok, melalui direct buying dari tim divisi SCM. Kemudian untuk customer relationship-nya kita ada beberapa cara, yaitu melalui email permintaan RFQ, melalui penawaran pembayaran menggunakan SKBDN, melalui terdapat saluran pengaduan, kritik, dan saran proses pengadaan di websitenya PTPP. Kemudian apa sih revenue stream-nya dari BMC ini, model bisnisnya ini, yaitu pertama yaitu pengurangan karyawan di divisi SCM dengan menggunakan online, otomatis ada karyawan yang dikurangin karena semua akan melalui sistem. Kemudian pastinya biaya overhead juga berkurang karena tim karyawan juga berkurang. Kedua, yang paling penting inilah proses lebih cepat sehingga menghindari denda akibat keterlambatan proyek yang dikarenakan keterlambatan pada proses pengadaan. Keempat, yaitu lebih transparan sehingga menghindari biaya akibat temuan auditor pada proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian setelah revenue stream, key resource-nya seperti apa sih? Ya, key resource-nya yang utama adalah aplikasinya sendiri atau aplikasi Smart Ipro. Terus key resource lainnya ada data rekanan dan data sumber daya manusia. Kemudian key activity-nya apa saja?
Yaitu key activity pertama mengumpulkan rekanan dengan buying team, itu divisi SCM, divisi operasi dan tim proyek. Kemudian key activity berikutnya ada manajemen data, terus key activity berikutnya ada pemeliharaan dan upgrade server, aplikasi dan database. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah riset dan pengembangan untuk aplikasi tersebut. Setelah itu kefatnya apa saja? Kefadat kita yang pasti rekanan supplier kita, rekanan support kita, dan developer aplikasi. Terus untuk kontraktornya apa saja sih gitu? Kontraktornya itu ya biaya penciptaan aplikasi, biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem, biaya riset dan pengembangan, gaji karyawan, dan biaya training. Kemudian berikutnya, nah untuk evaluasi model penelitian akan dijelaskan rekan Oke, saya sudah Ridho. baik. Ya, baik. Berikutnya evaluasi model penelitian. Jadi dari model penelitian yang dibuat menggunakan TOE framework, dianalisis menggunakan SAM-PLS, Structural Equation Modeling. Di dalam analisis SAM-PLS ini ada dua evaluasi model. Yang pertama, evaluasi outer model, dan kedua, inner model. Jadi evaluasi outer model ini mengevaluasi tingkat validitas dan reliabilitas dari item-item pengukuran yang digunakan. Em, Parameternya ini diambil referensi dari Hare et al. Ya. Ada em, loading factor, cross loading, akar AV, kompak alpha, dan composite reliability. Lalu setelah outer model dievaluasi, eh, kemudian dievaluasi untuk inner modelnya, yaitu untuk R square dan eh, signifikansinya atau t-value. Berikut ini di sebelah kiri adalah model, kerangka model yang sudah melalui evaluasi ini, kerangka model terakhir ya. Jadi di kerangka model perhitungan ini beberapa item pengukuran yang tidak reliable atau loading factor yang tidak memenuhi sudah di eliminate, dan menghasilkan seperti gambar di samping, yang mana semuanya sudah reliable. Eh, Berikut output dari eh, hasil pengukuran outer model ya di sebelah kiri, dari masing-masing variabel teknologi, organisasi, lingkungan, dan adopsi Smart IPROC. Eh, di masing-masing item pengukurannya, dari mulai kompleksitas, kompatibilitas, perceived benefit, lalu di organisasi ada top management support, organizational readiness, dan organizational formalization, lalu di environment ada competitive pressure dan governance support, lalu ada adopsi Smart IPROC. Berikut nilai-nilainya, nilai output analisisnya, outer loadingnya memenuhi, perompak alpha memenuhi parameter, composite reliability memenuhi, lalu akar AV juga memenuhi, dan jadi ketiga eh, ketiga variabel ketiga variabel dependent dan satu variabel independen ini reliable untuk dilakukan pengukuran. Di tabel di bawahnya juga ini tabel hasil output dari Fornal Laker juga memenuhi. Eh, jadi item-item pengukuran yang dipakai sudah reliable. Kemudian analisis evaluasi dari inner model untuk variabel dependent adopsi Smart IPROC ini didapat nilai R-square 0,778, yang mana klasifikasinya adalah substansial. Lalu evaluasi berikutnya adalah evaluasi hubungan hipotesisnya. Jadi dari hal ini didapat dari hipotesis yang kita adopsi, itu satu, konteks teknologi berhubungan positif dengan adopsi Smart IPROC, dari nilai signifikansinya yaitu eh, didapat di atas 5% ya, kita menggunakan tingkat p-value atau tingkat signifikansi 5%. Jadi dari hipotesis pertama ini tidak berhubungan positif atau hipotesis ditolak. Lalu yang hipotesis kedua, organisasi berhubungan positif dengan adopsi Smart IPROC
ini signifikasinya juga di atas 5%, jadi hipotesis ditolak, artinya tidak berhubungan positif dengan adopsi smart contract. Lalu hipotesis ketiga, konteks lingkungan berhubungan positif dengan adopsi smart contract. Eh, dari hipotesis yang ketiga ini tingkat signifikasinya di bawah 5%, jadi eh, hipotesis diterima. Lalu pembahasan penelitian, jadi yang pertama dari aspek teknologi, yang mana tadi hipotesisnya ditolak, artinya tidak berhubungan positif. Aspek teknologi tidak berhubungan positif dengan adopsi smart leapfrog. Eh, dari dalam hal ini, eh, penulis mengidentifikasi hasil pengujian tersebut didasarkan dari penelitian sebelumnya dari Gunasegaran yang melakukan penelitian empiris ya. Di sini ada alasan beberapa organisasi tidak menerapkan e-procurement dalam organisasinya ya. Nah, dari sini didapatkan kesimpulan, identifikasi dan kesamaan gitu ya dengan penelitian sebelumnya dari item pengukuran yang kita lakukan dari aspek kompleksitas dalam hal ini berarti sebagian vendor masih merasa kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi Smart Leapfrog. Lalu dari aspek perceived benefit, jadi sebagian vendor masih kurang merasakan manfaat baik dari keefektifan, keefisienan, serta transparansi dari Smart Leapfrog pada proses pengadaan di PTPP. Lalu dari aspek compatibility, jadi sebagian para vendor masih kurang merasakan kompatibilitas integrasi antara Smart Leapfrog dengan aplikasi ERP pada umumnya. Lalu yang kedua juga, hipotesis kedua adalah aspek organisasi, mana tadi dari hasil analisis masih hipotesis ditolak, artinya aspek organisasi tidak berpengaruh positif pada adopsi Smart Leapfrog. Ya, dalam hal ini juga penulis mengidentifikasi di dalam hal pertama, item-item pengukurannya ya, formalization. Jadi sebagian besar vendor masih merasa kesulitan untuk mengikuti prosedur untuk mempersiapkan persyaratan yang diperlukan agar bisa terdaftar di aplikasi Smart Leapfrog. Lalu dalam hal manajemen support, ya sebagian para vendor ini masih kurang mendapat dukungan dari top management untuk berinvestasi pada aplikasi Smart Leapfrog. Lalu dari dalam hal organization readiness, jadi beberapa vendor masih belum punya resource capability yang baik dalam mengoperasikan Smart Leapfrog. Oke, kemudian pembahasan penelitian berikutnya dari hipotesis yang ketiga yaitu aspek lingkungan, ya, yang mana tadi hasilnya adalah hipotesis diterima ya, artinya dalam hal ini aspek lingkungan berpengaruh positif terhadap adopsi Smart Leapfrog di PTPP. Ya ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang kita adopsi, di mana aspek lingkungan juga berpengaruh positif. Jadi berarti dalam hal ini eh, para vendor sudah menyadari pentingnya persaingan dan kesempatan yang lebih besar, di mana jika terdaftar di dalam vendor list dalam hal ini di Smart Leapfrog, dia punya peluang lebih besar ya terdaftar di BUMN karya lainnya juga sebagai vendor list. Oke, lalu kesimpulan dan saran. Jadi dari hasil penelitian kami, kesimpulannya adalah dari ketiga faktor yang mempengaruhi adopsi smart e-procurement di PTPP, dalam hal ini teknologi, organisasi, dan environment, faktor teknologi dan organisasi itu tidak berpengaruh positif terhadap adopsi smart e-procurement di PTPP. Dan faktor lingkungan atau environment ini berpengaruh positif terhadap adopsi smart e-proc di PTPP. Ya, saran khususnya bagi perusahaan, jadi dari aspek teknologi tadi, hasil penelitian ini bisa dijadikan evaluasi dan acuan dalam pengembangan aplikasi smart leapfrog ke depannya ya, agar makin lebih mudah dioperasikan oleh para vendor, sehingga banyak vendor yang bisa mendaftar atau terdaftar di aplikasi smart leapfrog. Lalu dari aspek organisasi ini juga sebagai masukan terhadap para vendor yang sudah terdaftar khususnya di aplikasi Smart Leapfrog untuk ya mengimprove
resource apa sumber dayanya atau kompatibilitasnya, agar juga bisa mengikuti eh, eh, prosedural prosedural di dalam aplikasi Smart Pro. Yang ketiga dari konteks lingkungan ya, uh, agar bisa memicu para vendor agar meningkatkan competitiveness ya, agar jika sudah terdaftar di aplikasi Smart Pro, dia akan apa ya, punya peluang sales yang lebih besar. Uh, dan juga jika sudah bisa terdaftar, dia bisa punya peluang yang lebih besar juga, bisa terdaftar sebagai vendor list di BUMN karya lainnya. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami tentang adopsi teknologi di PTPP, khususnya Smart E-Procurement. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.